Sebelum khutbah kita mulai, para jemaah untuk mengisi sok yang masih kosong di depan, karena kesempurnaan daripada salat berjamaah itu sok-soknya harus terpenuhi dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna arham innallaha kana 'alaykum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan membawa kita selamat di dunia wal akhirah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, saudaranya, kemudian kepada kita semua, kepada umat Islam dari awal berdirinya agama Islam sampai berakhirnya dunia ini atau kiamat. Kemudian kita senantiasa berharap kelak di akhir zaman atau di yaumul kiamat nanti kita berharap kepada Nabi kita untuk memberi syafaat kepada kita. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini kami secara kohortif mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dalam berusaha untuk selalu
menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam atau dalam keadaan berserah diri. Al-Quran surat Ali Imran ayat 42. Pada kesempatan pada kelas ini kami menyampaikan judul persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Sidang sholat Jumat yang berbahagia, dalam khotbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini, di mana kita sedang mengalami banyak bencana di mana-mana. Sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, kalau kita bernyawa, kita berjiwa akan merasakan mati. Begitu juga hewan dan sebagainya. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia hidupkan kamu, kemudian dia matikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini.
Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Barakallahu lazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia menguasai atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Apakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa dan Maha pengampun. Jemaah iman yang berbahagia, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah atau terus menerus. Dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Fa inna khairul amali aswamuhu wa in qala." Artinya, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin atau yang berkelanjutan meskipun sedikit. Jadi kalau kita memberi sumbangan atau sedekah, misalnya dalam infak masjid, ya harus istiqomah atau terus-menerus walaupun tidak banyak. Ya, misalnya 1000 setiap hari cukup. Jangan kita menyumbang 100.000 hanya satu kali kemudian itu tidak baik. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Jadi kita sebutkan atau kita ikhlaskan atau kita pastikan bahwa amal yang kita berikan tadi merupakan amal terakhir. Jadi kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan selalu ikhlas. Sidang teman yang berbahagia, kemudian yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah atau amal yang mengalir, yaitu ilmu yang bermanfaat serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan dapat menolong kita kelak sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Rasulullah yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, jadi sebetulnya sederhana, misalnya kita di rumah memberi pelajaran atau mengajarkan anak kita membaca Al-Fatihah, dan insya Allah Al-Fatihah itu akan digunakan anak kita untuk ya sebagai mungkin yang pertama sebagai bacaan, kemudian kalau sudah dewasa itu dipakai sebagai atau ayat yang dibacakan di dalam sholat yang kita tahu setiap harinya itu 17 rakaat atau 15 kali. Bayangkan saja
Kalau itu diucapkan terus, kemudian kita meninggal, maka pahalanya itu mengalir terus. Kemudian anak yang soleh tentunya, kemudian sedekah yang kita berikan, maka akan mengalir. Kemudian yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Husnul khotimah ini adalah akhir yang sempurna. Apakah husnul khotimah itu? Di antara tanda-tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini sepertinya gampang, namun sebetulnya adalah berat bagi kita-kita yang kesehariannya tidak selalu berpikir dengan menimbulkan la ilaha illallah. Karena menurut ulama sewaktu sikratul maut itu yang dominan itu adalah setan. Setan itu adalah menyiapkan nanah yang panas, yang busuk adanya, karena waktu itu, waktu nyawa kita akan dicabut, itu keadaan kita sangat panas. Karena sangat panas, otomatis program kita kering, otomatis kita ingin minum. Dan minum itu sudah disediakan oleh setan yang berupa nanah. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak dapat apa-apa. Makanya orang tua kita kalau mau meninggal itu kita harus mendekatkannya, karena kita memberi pelajaran atau tahrim kepada orang tua kita tersebut. Indikator lain dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberi taufik kepadanya untuk melaksanakan amal sahih atau amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahmad. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan ini, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah atau wafat pada akhir yang baik. Demikian pasal singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, tapi dan kurang saya mohon. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu wal azim wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya aqwamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa afiyatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa rahmatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma qawwin alaina fil maut wa najatan minan nar wa Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.